eh, pertemuan kita melanjutkan pertemuan kemarin. Jadi terakhir saya menitipkan tugas kalau tidak salah untuk membuat memisahkan antara header, footer, sidebar sama bodinya. Itu udah belum? Nah, isinya apa aja menunya kemarin? Jenis kelamin, agama, jumlah kakak, pendidikan, pendapatan. Terus apa lagi? Ada lagi nggak yang lain? Di terakhir apa? Itu aja. Pendidikan, pendapatan, jumlah kakak, agama. Ya, itu grafik kan? Ya, grafiknya. Selain itu, nah, data penduduk. Nah, sekarang kita siapkan dulu untuk data penduduknya. Oke, silakan dipersiapkan tulisnya yang ada di komputer. Oke. Silahkan dipersiapkan toolsnya. Nah, sekarang kita akan bikin data penduduknya. Oke, kalau kita mau membuat suatu aplikasi demografi, harusnya kita punya data master atau data utama yang akan nanti kita lakukan pembuatan grafik-grafiknya. Nah, data masternya ini akan kita buat untuk root-nya. Jadi create, read, update, dan delete-nya kita akan bikin satu proses, yaitu di data penduduk. Nah, kalau misalkan sudah dipisah, lalu disiapkan untuk data penduduknya, lalu location atau href dari si linknya itu diarahkan ke penduduk aja, bikin linknya itu ke penduduk. Ada di set menunya. Dah. Sudah, tampilannya akan jadi seperti ini. Terus di bagian sidebarnya ada data penduduk. Kalau kita klik 404. Kenapa? Karena kita belum bikin controllernya, model, dan segala macam kawan-kawannya. Oke. Nah, setelah buat menunya, kita buat di controllernya. Jadi masuk ke controller. Kalian bisa gunakan dashboard sebagai base-nya, nanti tinggal di copy yang dashboard yang di controller, lalu di paste atau masuk di file explorer, kalian copy paste juga boleh. Lalu kita samakan namanya dengan nama penduduk. Yang dashboard.
wes ora. Wes. P-nya gede Pak. Iya, P-nya gede. Oke. Kalau sudah, ini kita masuk nih halaman si dashboard yang udah kita copy, lalu kita ubah name namanya penduduk. Nah, perhatikan di kelas, karena kelas tadi kita udah rubah nama filenya jadi dashboard ke penduduk, kelasnya juga kita rubah jadi nama penduduk. Public functionnya tetap ada indeks, nanti kita bikin return view-nya ke penduduk. Jadi tampilannya nanti kita masukin ke tampilan penduduk. Udah? Nah, kalau sudah, kita masukin array data. Nanti gunanya buat saya taruhin location. Jadi ketika dia menunya ini aktif, otomatis nanti dia warna biru. Ini kan kalau kayak gini kan yang di highlight dashboard. Nah, nanti kita mau highlight ketika dia pindah ke data penduduk. Nanti kita highlight linknya ke data penduduk. Jadi masukin data, variabel data, lalu location sebagai nanti penduduk lokasinya, lalu kita tambahkan penduduk biasa. Lalu di return view-nya kita bikin data. Dah. Udah? Siapa di penduduk Pak? Nah, sudah. Selanjutnya adalah kita membuat untuk nanti kita tampilkan datanya. Nah, berarti kita bikin si return view-nya dulu nih. Kita bikin return view-nya dulu. Jadi masuk ke view, copy yang dashboard, lalu paste di situ. Terus ganti namanya penduduk. Kan di sini ada main nih, ya. Kan di dashboard itu ada main. Dari main sampai ke bawah itu kita hapus. Kita tinggalin header, side menu, sama enggak ngaruh, harusnya sama aja. Dia ada tulisannya Mas Haider saya-nya harus 7,4 harus 7,4 ke atas kalau itu. Oh, pakai CI-nya.
Dia kan jadi 4, X-nya dia 73. Oh nggak bisa, harus 74 dan 74. Naikin lagi. Kan ada ini, ada requirementnya coordinator. Nah baca dokumentasinya, lihat requirementnya di berapa. Terus dihapus semua sih. Kalau C3 bisa mungkin ya. Mesti takutnya gitu ya. Tinggal bikin penduduk PHP-nya gitu. Udah? Belum Pak, bentar. Dikit lagi. Nah kalau sudah dicontoh dari ini contoh dari Synnice admin di template. Nah itu kan ada ada menu tuh, ada namanya general tabel. Nah itu bisa kalian buka dulu di Visual Studio Code-nya. Nah nih udah. Kalau sudah sama, kita ambil dari yang main. Nah dari main sini kalian copy sampai bawah sampai end main. Jadi main, jadi patokannya main sampai ditutup sampai end main. Nah kalau sudah jadinya gini. Kalau kita buka, setelah ini jangan lupa tambahkan di rootnya. Ini bikin penduduk, tambahin include header, sidebar dan footer. Lalu masukkan contohnya, ada di situ tabel general. Nah itu di copy dari main ke main, di paste. Setelah itu ubah yang atau tambah yang ada di root. Bodinya nggak dimasukin Pak? Bodinya ya itu tadi, yang main to main tadi. Tetap dimasukin body itu. Masukinnya di penduduk, itu sebagai bodinya. Lalu masuk ke root. Di root itu ditambah root get di root di add penduduk lalu di index. Nah jadinya begini. Ya Table general gimana? nih tekan table general nih. Nah cari yang main. Nah yang main, nah sampai ke main, karena kan yang kita hapus di contoh di dashboard itu dari main ke main. Nah kita copy aja tuh ya. Tapi dia bisa ya Pak kalau nggak pakai tag body ya, langsung tag main. Maksudnya Kan dimasukin ke tengahnya Pak. Nah itu langsung main sama main doang kan. Itu bodinya kan nggak ada di luar. nggak ada bodinya, itu kan semua bodinya. Oh, itu semua udah ada bodinya Pak. Udah. Kalau udah, nanti di root ditambahin. Tambahin ini nih. Buat akses linknya. Kalau nggak ada tambahin di root, dia nggak bisa akses. Config. APP. Iya. Yang di table general, dasar table general. Ada diganti table diubah ke penduduk. Iya, namanya. Oh berarti di root tab dashboardnya ganti ya? Penduduk.
Enggak, depan yang kecil, belakang kayaknya masih. Depan itu belakang itu. Proyek sesuai kemarin. Kelas prosedur. Tapi ini sama, ini sama, beda. Ini kalau ini yang kontrol, yang atas kontrol, yang bawah. Udah? Oke, dirutnya juga udah ditambah? Udah? Terserah. Lanjut ya. Nah, kalau udah, kan tadi kita mau highlight nih si penduduknya. Nah, itu di sidebar-nya, di side menu ininya. Ini kita ubah nih. Ya kan kalau misalkan pakai collapse sheet dia off, kalau nggak pakai dia on. Jadi kita kasih kondisi di sini. If location yang tadi sama dengan penduduk, maka nanti akan si echo collapse sheet-nya. Kalau nggak ada berarti kosong. Sama, lakukan hal yang sama juga untuk di dashboard. Nih, dashboard. Arefnya jangan lupa diubah.
database URL dashboard. Nih. Kalau sudah, kita cek. Nah, ini jadi untuk jadinya nih. Nah, ini kalau ini kan highlightnya di sini nih. Nah, dah. Jadi kalau dia misalkan locationnya itu dashboard, dia nge-echo-nya kosong. Collapse sheet-nya nggak kecetak. Jadi dia itu mati kalau ada collapse sheet-nya. Jadi kalau misalkan collapse sheet-nya dipakai, linknya off, jadi nggak ke highlight. Ini menentukan menu mana yang aktif. Udah? Kalau sudah, next kita akan siapkan untuk database-nya. Kalau sudah, kita buat satu database namanya tab penduduk. Bikin new table. Seperti biasa, mau pakai navigate, mau pakai PHP MyAdmin, terserah. Yang penting kalian bisa ngikutin isi tabelan navigate isi tabel untuk database-nya di dalam. Kalau data penduduk berarti ada apa aja? Nick itu berapa panjang karakternya? 16. Habis Nick nomor kakak sama ya, 16 juga ya. Apalagi nama lengkap,
kasih 100 karakter. Terus apa lagi? Kita nggak usah detail-detail, yang penting nanti datanya bisa kita gunakan untuk grafik. Lalu tanggal lahir, ya bisa. Oke, sekalian aja tempat lahir sama tanggal lahir. Oke, lanjut jenis kelamin. Kita kasih statusnya. Oke, jenis kelamin aja cukup kayaknya. Varchar 10, pria atau wanita. Lalu apa? Apa lagi? Pendidikan. Pendidikan ini kita kasih integer aja. Integer 2. Apalagi di menu apa? Di menu kemarin ada apa aja kemarin ya? Jenis kelamin, pendidikan, apalagi? Pendapatan, agama. Pendapatan. Ini kita kasih integer 2 juga. Nanti karena ini akan kita bikin tabel yang lain untuk nanti kita joinin. Pendidikan, pendapatan, Agama. agama. Bikin. Ya nanti kalau misalkan ada masalah nanti diganti aja jadi varchar. Apalagi menunya kemarin? Pendidikan, agama, Udah sih Pak, terakhir pendapatan. udah. Jumlah kepala keluarga. Jumlah kepala keluarga. Oke, jumlah kepala keluarga berarti kita bisa ngambil nanti di kakak. Apalagi? Oke, kalau tidak ada satu lagi tambah alamat lah ya, alamat. Alamat boleh. Alamat lengkap. Terus alamat lengkap kelurahan, karena nanti kelurahan nanti kita akan coba filter juga berdasarkan baik kelurahan. Ini kita kasih integer juga 2. Terus sama satu lagi penduduk asli apa bukan. Ini kita kasih integer 2 juga. Ini namanya tab penduduk. Nah, dah. Nicknya otomatis nih. Ini kita ganti varchar aja berarti. Biar nanti nanti kita karena di navigate dia auto integer, makanya kita bikin ini varchar 16. Nanti di inputannya kita bikin dia number, biar dia si user nggak bisa ngisi asal-asalan. Ya, ini kita primary key. Oh, boleh agak diperbesar dikit Bapak.
Kalau ini nggak bisa. Warna tiket. Berarti kita langsung ke topiknya dong Pak. Kalau prediksi Iya, sih banyak. Gimana? bisa diatur kalau prediksi tinggi. Gimana? Saya prediksi dia biasanya ada satu potensial. Oh, enggak. Kalau ini kan bisa beda-beda. Tiga orang dalam satu kecamatan bisa banyak ini dong. Yang masih ada. Banyak punya mix yang beda-beda. Enggak mulus. Iya kan? Berarti nggak ada kamu Pak. Enggak. Ada nik, nomor kakak, nama alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, agama, alamat lengkap, kelurahan, penduduk asli. Kita ambil data ini untuk nanti kita jadikan grafik. Bisa aja sebenarnya kalau kita masuk ke data real akan sangat banyak macam-macamnya gitu. Cuman kita ambil aja ini sebagai ya data uji coba buat belajar. Udah? Sudah? Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu tanggal lahir kan ya Pak? Iya, TGL lahir. Sorry. Dah.
Udah? Kalau sudah, kita bikin beberapa tabel lagi. Jadi yang kedua ini untuk datanya si data pendidikan, ya. Berarti kita pakai ID. Ini pakai integer. Ya, new table lagi. Kita pakai ID sama data pendidikan. Ya, kita kasih varchar 5. Nah, ini boleh di auto increment ID-nya karena ini data master pendidikan. Jadi bentuknya ketika nanti kita akan bikin grafik, berapa sih pendidikan, berapa banyak berdasarkan level kategori pendidikan dari data. Kan ini data penduduk tadi. Nah, ini ada banyak. Nah, di sini ada namanya pendidikan. Nah, ketika nanti kita masuk ke sini, nanti kita join. Nih, tabel pendidikan. Di sini ada kan ID, ada pendidikan. Nah, di sini hanya kita input ID-nya ini aja. Nanti kita akan join sini. Left join. Ya, bisa left join, bisa right inner, nanti tergantung penggunaannya. Nah, nanti sama juga. Di sini ada apa lagi? Agama. Nah, nanti kita bikin lagi sini tabel agama. Di sini ada ID, ada agama. Makanya di sini integer agar nanti kita bisa hubungkan dengan ini. Nah, nanti ini join lagi, ini join. Itu. Jadi apa lagi? Nanti kategorinya pendapatan. Nanti pendapatan kita bikin kategorinya lagi. Gitu. Ya, ID berarti nanti pendapatan. Jadi pendapatannya nanti kita deskripsikan. Kalau ID-nya 1 itu pendapatannya dari berapa sampai berapa. Ini udah, pendidikan sudah. Ini kita save, namanya tab pendidikan. Save. Lalu kita bikin new table lagi.
Untuk agama ID integer, sama satu lagi agama. Ini varchar 10. Save, tab agama. Habis itu kita bikin lagi. Ada apa lagi? Pendidikan pendapatan. New table ID, lalu ada pendapatan. Ini kita kasih varchar 200. Nanti kita akan isi dengan deskripsi. Tab underscore pendapatan. Jangan lupa untuk di auto increment. Pendidikan, agama, pendapatan. Lalu ada kelurahan. Sama ini ID integer. Lalu bikin lagi untuk kelurahan ID kelurahan varchar 50 lah ya. Ada kelurahan yang lebih dari 50 karakter? Nggak ada ya. Di Bangkok. Raja lucu, tahu. Sama penduduk asli nggak usah lah ya. Penduduk asli nggak usah. Nah, yang penduduk asli ini ganti varchar aja ya. Kita butuh ya dan tidak aja. Penduduk asli itu dia asli orang kelurahan itu atau kecamatan itu atau bukan. Jadi varchar aja. Ini diganti varchar. Varchar 10 aja. Dah? Agama, kelurahan, pendapatan, pendidikan, penduduk, dan tab user. Terpusat dari awal. Ya, tab user dari awal, betul. Dah. Sudah? Kalau sudah, kita isi datanya. Kita isi data yang agama dulu. Agama itu ada Islam, Kristen,
Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu sama lainnya. Pak, Kristen ada 3 jadinya Pak. Jadi Oh gitu, Kristen ada 3. Kristen dengan Protestan sama apa beda sih? Ini Pak. Beda. berarti yang ada 3. Ya nggak tahu. Bukan. Bapaknya kan orang berpilihan. Bukan tahu. Kalau beda makanya sana ya. Kristen sama Protestan sama beda. Beda. Ya udah beda. Daripada salah ya. Kok gini tuh? Ini kan bagus. Dah, ini agama. Lalu isi juga data di bagian apaan? Terakhir lainnya. Lainnya itu bisa kategorinya kepercayaan. Apa? Ini efek pengaruh abis nonton Black Panther biasanya. Masih ke bawah. Masih lidah. Dah. Dah, habis itu isi data kelurahan. Nah, yang data kelurahan terserah deh mau ngisi apa atau mau disamain juga boleh. Kelurahan di Duren Sawit. Apa aja? Pondok Bambu, Duren Sawit, Pondok Kelapa, Pondok Kopi, Malaka Jaya. Itu ya. Ada 7. Ada 7. Kelurahan ada 7. Di Duren Sawit. Konghucu ya. Jangan diplesetin loh. Kamu Kristen, kamu masuk. ABS dia Pak. Gak usah kaget Pak. Bagus yang bagus. Kamu mau di apa kasih tahu? Duren Sawit, Pondok Kelapa, Pondok Kopi, Malaka Jaya, Malaka Sari, dan kelurahan ada 7. Pondok Bambu, Duren Sawit, Pondok Kelapa, Pondok Kopi, Malaka Jaya, Malaka Sari, Klender. Nah, terus habis itu tambah pendapatan. Pendapatan itu di 1 di bawah UMR Jakarta. Kedua di atas UMR Jakarta berapa? 4,6.
Lainnya habis Konghucu. Konghucu terakhir ya Pak? Konghucu habis itu lainnya. Lainnya itu biasanya agama kepercayaan. Nah, biasanya kan masih ada kita di Indonesia. Nah, ya. Yang kayak gitu-gitu kan masih ada di Indonesia. Nah, dah. Untuk pendapatan kita bagi 5 di bawah UMR 4,6 sampai 5 juta per bulan, 5 sampai 7 juta per bulan, 7 sampai 10 juta per bulan, di atas 10 juta. Terus pendapatan, pendidikan. Tidak apa kalau tidak sekolah itu apa? Iya. Iya, tidak sekolah. Statusnya kalau tidak sekolah di KK apa? Tidak sekolah. Iya Pak, sekolah. Tidak sekolah. Oh iya. Berarti yang di pendidikan tuh karakternya diedit lagi tuh. Ditambahin lagi tuh. Pendidikan bukan varchar 5, tapi varchar 20. Kasih 20 aja, tidak berpendidikan, tidak sekolah ya. Tidak sekolah. Tidak sekolah. SD, SMP, SMA, S1, Pacar apa yang kecil Pak? Pendidikan Pak? Varchar. Yang kategori pendidik, yang field pendidikan ya. Varchar 20. D3 dulu Pak. Hah? D3 dulu Pak. Boleh D1 ditambahin D1 aja berarti D1, D3, S1 Itu harga 20. atau D4. Banyak ini ya. Sih, ada 3. Hah? D itu artinya diploma. Jadi dia kuliah itu kalau D1 tuh bisa setahun atau kalau D1 tuh setahun, D3 itu 3 tahun, S1 itu 4 tahun, D4 itu 4 tahun, S1 D4 itu sama levelnya, cuman beda yang satu lebih ke terapan. S2, S3. Oke ya. Pendidikan sudah berarti udah nih. Agama, kelurahan, pendapatan, pendidikan. Iya, 4,6. Jakarta sekarang 4,6 kan ya? Ya, Bisa dulu. nanti mau 5 amin ya Pak. Amin. Amin. Mudah-mudahan ya. Iya, kayaknya sih udah ada isunya Pak.
Yang penting gaji naik, pengeluaran gak naik ya. Iya, semoga. Biasanya kalau itu Pak, udah ikutan juga pasti. Ini pajak ya. Itu beneran dimasukin satu-satu ya? Enggak, kita butuhnya per. Ini ngikutin apanya? Yang goreng sate. Emang apa sih yang ngikutin? Enggak. Lucu juga sih kelinci itu katanya. Pinang. Apa mau dekat rumah itu juga nggak apa-apa. Apa mau gitu? Apa-apa. Asal hafal aja. Apa sih? Kali baru. Apa aja sih contoh? Wikipedia ada. Ini tahu. Pondok Kelapa. Banyak beberapa biar urutannya itu sama Wikipedia. Tapi paham Raja pendidikan berapa? 12. Apa? Pendidikan. Berapa pendidikan Pak? Delapan. Nih. Bilang Raja, yo, bohong lu Raja. Oh, dia juga nggak ada ya? Memang nggak ada juga. Rumah lain dari dia gitu. Stikom dulu ada D1. D1 ada, D3 yang nggak ada stikom. Dulu. Setahun kan Pak? Iya, Itu belajar apa? yang ada di Tapi dari itu orang asli iya itu bisa gitu agama. Belum mau bersamaan dan bersebaik. Bagus bawa tetap. Katanya anak SMK sekarang mau disetarakan sekolahnya sama yang D1. Iya. Jadi jadi sekolah 4 tahun 4 tahun sekolah. khusus SMK. Iya. Udah ada yang mulai Pak. Oh, udah ada yang mulai. Oh gitu. Berarti bukan hanya sekadar wacana aja ya? Udah masukinnya kayak kurikulum baru lagi, tambah lagi. Oh. Udah ada yang mulai. Apa udah rata semua belum? Belum. Di Jakarta? Kayaknya baru beberapa SMA deh. Dan yang favorit ya sih. Ini Pak, Kata diri Enggak, agama apa? Iya.
SMA atau SMA. Oke, sama isi satu lagi penduduk. Penduduk kita isi satu data aja buat menampilkan datanya nanti. Ya, nicknya kita isi bebas dulu aja ya. 3 Jakarta berarti 3105. Nama iya, nick dan kakak jangan. Kan data pribadi. Terlalu polos. Jangan dong. 16. Saya isi aja nih 3105, satunya 6 kali, nolnya 5 kali 1. Terus kakaknya juga, nomor kakaknya saya samain, namanya penduduk 1 Jakarta, tanggal lahirnya 1982, jenis kelamin pria, pendidikan kita isi tadi 7 S1 saya kasih 7. Pendapatan berapa pendapatannya, sampling aja ya, kita pakai yang nomor 2. Agama 1, alamat jalan kiri kanan, kenapa Jalan Botani, kelurahan Duren Sawit itu 2. Penduduk asli iya, Kelurahan WNA atau WNI. bukan. Penduduk asli itu maksudnya apakah dia penduduk dengan KTP asli situ atau dia dengan KTP pendatang. Ya, karena biasanya nanti kan ada otoritas daerah yang wajib DKI atau tidak wajib DKI. Nah itu kan dengan adanya itu nanti kan kita ngebantu nih secara pendataan. Malah kalau misalkan lebih kompleks gitu, kita bisa menentukan
tingkat apakah ini kategorinya kurang mampu atau bukan atau sudah mampu gitu, sehingga pihak kelurahan dan pihak kecamatan bisa mengeluarkan surat keterangan kurang mampu atau melakukan pendistribusian bantuan sosial pun juga jadi lebih tepat sebenarnya gitu. Jadi kalaupun nanti dibikin KHP ini bisa gitu, sehingga nanti komunikasinya ke kelurahan, datanya diminta, entah itu boleh data asli atau kita diberikan data dummy, tapi secara data dan keperluan untuk di kelurahan itu bisa di cover. Jadi mereka entah itu bentuknya reporting nanti ke tingkat yang lebih atas lagi, atau penggunaannya untuk mereka sendiri sebagai data administrasi atau nanti data bantuan dan segala macam, mereka lebih mudah gitu. Kalau buat RT Bisa. Jadi misalkan ini kan skupnya kecamatan kelurahan, bisa lagi kita kabarin RT RW-nya. Jadi berapa sih? Ataupun ke aspek lain, bukan hanya penduduk. Misalkan ke bagian geografinya juga, berapa masjid, berapa musola, berapa rumah sakit, berapa puskesmas, berapa sekolah, ya kan? Terus berapa tempat ibadah, berapa klinik, ya kan? Ada berapa rumah? Iya betul. Jadi kalau ini mau diangkat topik KKP, kalau untuk yang proyek sekarang ini skupnya masih kecil. Tapi karena kalian nanti kelompok dan pengabdiannya masyarakat, itu bisa dikembangkan lebih luas lagi, bukan hanya sebagai data geopenduduk doang, tapi secara geografisnya juga bisa gitu. Misalkan rumah, sekolah, tempat ibadah dan lain-lain. Atau misalkan termasuk pencatatan anggaran, bantuan, segala macam. Nah itu bisa tuh, itu bisa dijadikan topik KKP sebenarnya. Yang penting intinya ketika mau ngambil ini, kalian ini siap untuk ngoding gitu. PR-nya adalah ketika idenya aja pas disodorkan, ngoding. Nah itu Pak, bukan nggak tidurnya sebenarnya, menghindari. Padahal itu sesuatu yang tidak bisa dihindari menurut saya. Ya betul, karena sudah jurusannya. Iya, kalau nggak mau masak, ya usah jurusan masak. Gila, dia pinter dia ya. Sudah? Nah, kalau sudah, kita masuk ke controllernya. Kalau sudah ini, sudah semua? Sudah? Dah. Saya akan kejar dikit untuk tampilan. Nah, kan udah nih, ya kan? Nanti ini akan saya kebut dikit karena waktu kita nggak banyak. Kalian saya anggap semua sudah punya data yang sesuai dengan di database. Selanjutnya adalah kita akan membuat kita akan menampilkan data yang ada di tabel demografi tadi. Oke, pertama kita masuk ke controllernya penduduk. Lalu kita akan gunakan ini sebagai data table. Kenapa data table? Agar diakses lebih cepat. Jadi kalau sebelumnya kita mengecho di dalam, kita pakai data biasa, sekarang kita pakai sistem data JSON. Sehingga nanti outputnya nanti di JSON, nanti kalian bisa gunakan untuk data mobile, penarikan data dan segala macamnya. Nanti kita siapkan data JSON. Nah, untuk di JSON ini masih di tampilan indeks nanti ya Pak? ya. Nah, kita masuk ke penduduk.php yang ada di controller.
masuk ke di bawahnya si indeks. Sebentar ya, saya izin dulu. Halo. Pendapatan ada di mana? Di bawah filenya, di bawah sini. iya screenshotnya, makasih ya Raja. Silakan dulu. Apa? Baik banget aja tuh. Oke, masuk di controllernya, di bawah function index kita bikin function satu lagi untuk si data JSON, namanya penduduk data penduduk JSON. Nah, terus selanjutnya kita bikin variabel untuk menarik data si data JSON tadi. Nah, seperti contoh sebelumnya yang waktu kita bikin di login di home. Nah, kita ambil untuk di bagian atas. Nah, ini kita bikin model untuk si penduduk model. Lalu kita bikin variabel untuk metode si data si penduduk model ini, namanya penduduk new penduduk model. Habis itu kita bikin variabel untuk data penduduk, function di penduduk itu adalah data penduduk JSON. Nah, dah. Lalu kita bikin data array dan kita looping. Ya, nih kita bikin ini kita belum punya nih, nanti kita bikin nih use app model penduduk model, nanti kita bikin. Habis itu bikin function data penduduk JSON, setelah itu bikin metodenya penduduk, habis itu tarik data penduduk JSON, lalu kita bikin array, kita for each data yang di atas tadi ya. Datanya apa aja tadi? Datanya ada apa aja? Penduduk. Nah, ada nick, ada nomor kakak, nama, apa lagi? Lahir, tanggal lahir, apa lagi? Jenis kelamin,
agama, alamat, oke, kita bikin on click untuk alert, apakah kita mau hapus data ini atau enggak. Lalu kita bikin tombol edit dan delete-nya. Penduduk berdasarkan NIK. Habis itu data ini kita copy, ini pencet ALT, copy, kita taruh di sini. Oke, kalau sudah, nah ini dia data JSON yang akan kita bikin, ya. Perhatikan, ini tambah ini, nanti kita akan bikin nih penduduk model, terus di bawah indeks kita bikin public data function JSON, terus kalian bikin ini, masukin data for each-nya, pengulangannya, ngelooping, lalu bikin buat tombolnya. Lalu masukin data array-nya untuk ditampilkan di data JSON tadi. Lalu kita echo si JSON. Sudah sampai di sini kita save. Next, kan kita butuh model nih. Ya, nanti bisa dilihat di rekamannya. Kita butuh model. Ada penduduk model. Kita bikin model di sini. Bikin model di model. Bisa diambil dari user model, copy, paste, penduduk model. Nah, data sebelumnya dihapus saja. Tabel primerinya adalah tab penduduk. Lalu user modelnya diganti jadi penduduk model. Sudah? Kalau sudah, di bagian penduduk model nanti bikin sesuai dengan data penduduk tadi, si JSON data penduduk. Nah, ini dia query-nya dan isinya selengkapnya nanti akan kita lanjutkan di pertemuan minggu depan, ya, karena nggak keburu. Tugasnya kalian berharap apa? Tidak ada tugas. Tugas untuk minggu ini dan di store buat pertemuan selanjutnya, siapkan tampilan untuk halaman penduduk, lalu untuk halaman tambah dan untuk halaman edit dengan ketentuan
sesuai database. Dan yang ada tabel untuk kita join yaitu apa aja? Pendidikan, agama, pendapatan, kelurahan, apa lagi? Udah? Jenis kelamin, penduduk asli menggunakan select teks atau combo box. Udah? Tahu kan? Select box. Nah, yang pas dibuka dia keluar emang. Tadi. Ini pintar Bang. Udah? Ini disiapkan halaman penduduknya. Ya. Ya. Select option. Dah. Udah ya, ini tugasnya ya. Oke. Bismillah ya Pak. Sip. Oke. Jadi ketemu besok, tampilan ini udah ada. Jadi saya akan konsen kita ke controller, ke sama ke ininya, modelnya. Oke. Baik. Saya stop rekamannya. Jangan lupa tugasnya.